Memiliki darah Indonesia, striker Liga Jerman, opsi baru PSSI. Opsi baru lagi guys, siapa ini? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua umat muslim yang menyambutnya di Malaysia, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semoga raya tahun ini menjadi raya yang paling terbaik dan juga yang dapat mengeratkan silaturahmi kita di antara Malaysia dan Indonesia. Oke guys, hari ini semalam selamat untuk Indonesia. Walaupun dengan uji coba Timnas U23 menang ke atas UEA, itu bermakna satu momentum konsisten taktikal yang telah dibina oleh Sinteyong dengan pemain-pemain yang baru, kemudian pemain yang lama itu dapat berkondisi dengan baik. Dan dengan kehadiran Marcelino Ferdinand, kemenangan 1-0 ini adalah kemenangan yang signifikannya sangat positif untuk Timnas Indonesia tatkala akan melayani Qatar, Yordania dan juga Australia dalam pertandingan sebenar Piala Asia U23 yang bermula pada tanggal 15 ini. Jadi yuk guys, kita simak video ini daripada Garuda Space dengan judulnya Kerja Keras Timnas U23 itu terbayar guys. Dan beberapa penemuan terbaru, wonderkid daripada pemain-pemain keturunan akan masuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kita simak di dalam video ini, semuanya ada. Kita nonton sampai habis, nanti saya akan memberi sedikit pandangan dan juga ulasan terkait dengan Timnas Indonesia ini. Oke guys, yuk tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Siap tempur, bintang baru Timnas U23 antusias. Timnas Indonesia U23 dalam misi besar melaju sejauh mungkin di Piala Asia U23 dan tembus Olimpiade Paris 2024. Persiapan pun jadi dorang sambut hari raya di Qatar nih kan guys, pemain-pemain Timnas U23. Pengorbanan mereka itu tanpa bersama keluarga dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di luar negeri ya, di Qatar, Doha, Qatar sudah ya. dilakukan sejak kemarin. Seperti ciri khas Sintayong, agenda awal TC adalah fokus pada sisi peningkatan fisik sambil menunggu semua pemain lengkap. Kali ini gelandang Persija Jakarta Rehan Hanan mengakui program latihan Timnas U23. Tengok latihannya nih guys, ini latihan keras nih guys. Indonesia berjalan begitu keras. Rehan sendiri masuk ke dalam pemusatan latihan atau TC Squad Garuda Muda yang dilaksanakan di Dubai hingga 10 April mendatang. Ia menjelaskan sesi latihan Squad Garuda berjalan dengan serius. Semua pemain harus fokus dengan materi yang disampaikan oleh pelatih selama TC berjalan. Bahkan dia mengakui mereka harus melewati sesi latihan yang cukup keras. Pemain kelahiran Jakarta ini pun bersyukur bisa mendapatkan menit bermain. Apalagi dia bersaing dengan pemain-pemain yang bisa dipanggil ke timnas kelompok umur. Sementara saat uji coba melawan Arab Saudi, dia bermain selama 33 menit di lapangan. Rekannya yang lain di Persija Jakarta seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Doni Tripamungkas bermain penuh. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengoptimalkan kekompakan timnya melalui sesi latihan dan uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab, yakni jelang partisipasi mereka dalam Piala Asia U23. Sintayong menyampaikan, para pemain memiliki berbagai taktik dan setiap tim memiliki karakteristik unik. Tantangan kami adalah mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan yang solid. Fokus utama kami adalah menciptakan kekompakan di antara para pemain, kata Sintayong. Bagus Sintayong nih. Di beberapa hasil akhir uji coba memang skor tidak berpihak kepada Timnas Indonesia. Namun secara umum, performa skuad Garuda Muda di laga ini tidak terlalu mengecewakan setelah memainkan nyaris seluruh pemain. Semangat Garuda, bravo Timnas Indonesia. Tapi bagus Sintayong nih kan, dia ini cepat membawa pemain-pemain ini bersatu ya.
Nah, itu yang bagusnya. Walaupun ada pemain baru datang, kemudian ada pemain keturunan baru datang, tapi Sinteyong membuat pemain-pemain ini cepat akrab. Itu yang membuat tim ini ada rasa kebersatuan dan juga kesatuan di dalam permainan. Makanya segala taktikal yang direncanakan oleh Sinteyong itu berhasil dengan baik sebenarnya. Itu hasil didikan Sinteyong lah kepada pemain. Oke. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong pesaing Pratama Arhan. Pesaing Pratama Arhan, guys. Pertama, punya darah Aceh. Kelvin Verdong punya hak untuk membela timnas Indonesia. Ternyata, Kelvin memiliki darah Aceh, di mana sang ayah dan keluarganya berasal dari Meulaboh, Aceh Barat. Hal ini diceritakan Aceh, ya? Kelvin kepada Yusa Nugraha. Kelvin juga mengaku pernah sekali ke Indonesia, tepatnya Bali, untuk menikmati liburan. Kelvin Verdong pun menyebut nasi goreng sebagai makanan favorit dari Indonesia. Ia dengan mudah menjumpai rumah makan yang menjajakan nasi goreng saat pergi ke Bali beberapa tahun yang lalu. Langganan Kedua, timnas Belanda. Langganan timnas Belanda. Kelvin Verdong merupakan langganan timnas Belanda pada usia muda. Statusnya sebagai pemain Feyenoord Rotterdam membuat Kelvin terus dilirik dan rutin jadi andalan. UEFA U17 Championship 2014 merupakan panggung besar bagi Kelvin Verdong. Dari catatan Scoreway, Kelvin tak tergantikan dari fase grup hingga partai final ini. Kelvin pun mencetak 3 gol dalam 11 laga tersebut. Performa ciamik itu membuat Kelvin langsung naik kelas ke timnas Belanda U19. Ia diandalkan pada UEFA U19 Championship 2015 dan 2016. Kelvin tetap menjadi pemain tak tergantikan di timnas Belanda U19. Sayangnya, prestasi secara tim gagal menyamai UEFA U17 Championship 2014. Boleh tahan pengalaman Kelvin Verdong nih ya. Ketiga, Nih 100 laga bersama NEC Nijmegen. Wow, 100 laga. Kelvin Jam Verdong kredit punya tempat cukup. spesial di hati para fans NEC Nijmegen. Ia merupakan salah satu pemain yang sudah mencatatkan 100 penampilan bersama klubnya itu. Ia terus mendapatkan tempat bukan saja karena dia jago sebagai pemain belakang, namun Kelvin juga rajin dalam membantu timnya melakukan serangan. Salah satu spesialisasinya adalah tendangan bebas mematikan. Pada musim ini, Kelvin sudah mencetak 2 gol dari tendangan bebas ke gawang Sparta Rotterdam dan Twente. Hingga saat ini, bek berusia 26 tahun ini sudah tampil dalam 27 pertandingan di Eredivisie dan 5 partai di KNVB Beker. Kelvin masih punya kontrak 1 musim bersama NEC Nijmegen. Mantap sekali guys, Kelvin Verdong nih. Memiliki darah Indonesia, striker Liga Jerman, opsi baru PSSI. Opsi baru lagi guys, siapa ini? Wow, Lini banyak depan ya. timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur seringkali mendapatkan sorotan karena dinilai kurang subur. Beberapa pihak mendesak STY dan PSSI untuk menaturalisasi seorang striker, yakni untuk menambah daya gedor dari timnas Indonesia. Karena memang sejauh ini PSSI bersama STY banyak menaturalisasi pemain belakang. Kekinian muncul sosok penyerang tajam kelahiran Jerman bernama Philipp Ties yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Jika bisa dinaturalisasi, pemain ini tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Nama Philipp Ties memang sudah cukup banyak disinggung oleh netizen tanah air. Beberapa di antaranya bahkan mencoba mengirimkan konfirmasi langsung kepada pemain yang bersangkutan soal kebenaran tersebut. Yang paling membuat netizen antusias dari Philipp Ties adalah latar belakangnya yang cukup mentereng. Dia saat ini tengah berkarir di kasta tertinggi Liga Jerman atau Bundesliga dan punya koleksi gol yang lumayan tinggi. Philipp Ties saat ini menjadi salah satu penyerang yang punya peran penting di lini serang klub kasta tertinggi Liga Jerman LC Augsburg. Dari total 28 pertandingan, dia sukses menyumbangkan 7 gol dan 4 assist. Jumlah ini mengantarkan pemain berusia 26 tahun itu di posisi kedua penyumbang gol terbanyak LC Augsburg. Dia hanya kalah dari RPD Demirovic
yang mana sukses mencetak 15 gol musim ini. Salah satu catatan menarik dari pemain berpostur 190 cm ini ialah pengalamannya memperkuat timnas Jerman U20. Apabila pemain berusia 26 tahun ini benar-benar memiliki garis keturunan Indonesia, dia pun bakal menjadi sosok pemain yang menjanjikan karena memiliki pengalaman berkarir di kasta tertinggi Liga Jerman. Timnas Jerman U20 ya. Oke, mantap, ada pengalaman yang baik. Ini menjadi yang terbaru untuk Indonesia punya keturunan. Oke guys, sebelum itu saya ucap selamat sekali lagi dengan kemenangan timnas U23 ke atas UEA, Uni Emiria Arab. Itu bukan senang, menang dengan pasukan timnas Timur Tengah dan satu momentum yang baik. Ini jelas tactical Sinteyong dengan mencoba ke semua pemain dalam TC uji coba, walaupun ketika menentang Arab Saudi itu mungkin kalah 3-1, tetapi dapat 1 gol melalui Komang Teguh pun sudah cukup baik karena Arab Saudi juga merupakan tim yang bagus. Itu pemain yang tim Arab Saudi ini merupakan timnas yang bermain di Piala Dunia. Jadi dengan UEA, Uni Emiria Arab, menang 1-0 dengan kehadiran tambahan Marcelino Ferdinand. Kini Indonesia masih lagi menunggu sebenarnya pemain Justin Nubner dan juga Nathan Joaon bergabung dengan timnas Indonesia. Dan Dewangga juga belum ada dalam senarai list nama ini. Jadi kalaulah ada semua pemain-pemain dalam skuad timnas U23 ini, sudah tentu timnas U23 ini semakin ada perkembangan yang bagus. Dan sebelum perlawanan pertandingan sebenar pada bermula tanggal 15 April nanti, diharapkan ke semua pemain-pemain yang diperlukan itu akan dapat bergabung dengan timnas U23 Indonesia ini. Dan pemain keturunan yang baru, Philipp Ties tadi guys, itu salah seorang pemain mantan timnas U20 Jerman ya. Sekarang umurnya 26 tahun, berposisi penyerang untuk timnas senior pula menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sangat bagus apa yang dilakukan oleh PSSI dan juga Sinteyong. Masih berusaha mencari pemain bergrade A di timnas Indonesia dan berposisi penyerang. Itu yang perlu diperlukan sekarang ini. Itu dibutuhkan untuk menentang Irak dan juga Filipina nanti. Hanya 1 kemenangan diperlukan untuk timnas senior dan memerlukan pemain keturunan yang bergrade A, punya pengalaman yang luas seperti Philipp Ties ini. Kalau di Bundesliga itu di Liga 1 dan juga dia merupakan penjaring ataupun pencetak skor gol yang kedua tertinggi di Bundesliga itu. Jadi mungkin ini satu penyerang yang perlu dicari-cari juga oleh timnas Indonesia. Cumanya sekarang ini apa yang penting ialah pemain-pemain yang difikirkan oleh Sinteyong ini memang perlu untuk penyerang, itu perlu menunjukkan satu kualitas yang tinggi dan tidak membuang masa untuk STY dan juga PSSI. Tapi saya yakin Sinteyong juga sudah melihat permainan pemain tersebut untuk diambil bergabung dengan timnas Indonesia. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat terkait dengan video pada kali ini. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, jangan lupa untuk dukung juga channel Askalani Studio ini dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai dukungan kalian dan mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Dan juga jika kalian punya pandangan pendapat sendiri guys, jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.